Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada para pendengar dimanapun Anda berada, izinkanlah di sini kami akan mengungkap makna daripada rahasia di balik Bahtera Nabi Nuh. Jadi melalui bab hikmah ini, penulis merasa wajib mengungkap makna rahasia daripada perahu kerahmat Nabi Nuh. Masalahnya adalah bahwa gejala kerusakan di kalangan umat sekarang ini tidak beda dengan keadaan di waktu Nabi Nuh dulu. Jadi bedanya hanya zaman. Karena kehidupan sekarang sudah jauh maju, sudah modern. Kalau dulu kita sebut sebagai zaman onta, nah kemudian sekarang sudah zaman roket. Namun gejalanya sama, yakni sebagian besar dari kalangan umat mengalami dekadensi moral. Apa itu? Kemerosotan akhlak. Jadi banyak durhaka oleh sebab penyalahgunaan manusia terhadap sifat belas kasih Tuhan. Jadi tidak mensyukuri rahmat dan nikmatnya kecuali hanya sekedar saja. Jadi tidak mau mengabdi kepada Tuhan yang sebenarnya dengan mentaati segala perintah dan larangannya, tidak banyak mengingat agar mendapat rahmat dan ampunannya, melainkan banyak melalaikan. Jadi penyebab gejala perubahan kiblat hati manusia kepada tujuan dunia semata, yang seolah-olah hanya kehidupan dunia saja yang wajib dihayati, sehingga martabat manusia harus dikorbankan demi penilaian harta yang berlebihan kepada benda. Ketahuilah, selain Tuhan ada makhluk, yakni benda ciptaan Tuhan. Maka apabila orang siang malam hanya mengurusi masalah benda, otomatis kita diperoleh benda. Sehingga kehidupan ini praktis bersifat kebendaan semata. Repot karena benda. Celaka dengan sebab benda. Sedang masalah jiwa yang pembentukannya wajib memperoleh penanganan utama demi kemuliaan di sisi Tuhannya, maka tidaklah mendapat perhatian. Sehingga suatu milik manusia pada umumnya dalam keadaan kering. Jadi hidup merana, terhanyut arus kesana kemari, terbanting ombak terhempas-hempas, lumpuh tak berdaya, hidup terlantar, kemari tak hendak kesana tak sampai. Maka hidup yang demikian tinggal menunggu ajab dari Tuhan, terakhir banjir seluruh dunia. Seperti yang pernah terjadi di zaman Nabi Nuh dulu. Nah, di dalam sebuah kitab suci, Tuhan telah berfirman, katakanlah kepada sekalian manusia, jika kamu lebih menyintai, mementingkan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga,
harta kekayaan yang diusahakan, perniagaan yang selalu diperhitungkan, untung ruginya, serta rumah-rumah, tempat tinggal daripada menyintai Tuhan dan Rasulnya, berjihad di jalannya, maka tunggulah datangnya keputusan ajab dari Tuhan. Dan Tuhan tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik, yakni orang-orang yang keluar dari jalan Tuhan. Namun dengan demikian banjir seluruh dunia mengandung makna bencana untuk seluruh umat. Maka jalan penyelamatan tiada lain kecuali harus naik bahtera perahu Nabi Nuh. Kepada para pendengar dimanapun Anda berada. Mengenai bahtera Nabi Nuh, Tuhan menyatakan dalam salah satu kitab sucinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih berganti siang dan malam. Bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia atas perintahku. Dan agar manusia senantiasa mencari rahmat dan nikmatku, dengan demikian niscaya mereka menjadi orang yang sabar dan banyak bersyukur, yakni tenang, tentram, rukun, banyak mengingat Tuhan, dan beramal soleh. Karena sesungguhnya bahtera yang dimaksud di atas tidak lain adalah suatu kalam Tuhan dari bentuk yang telah terlukis di depan, yaitu nama Tuhan semata. Kalam Allah dalam huruf Arab yang berbentuk mahkota. Ditegakkan dalam kitab suci yang sama, hanya dengan mengingat Tuhan maka tenang tentramlah hati manusia. Dan sebagaimana tersebut dalam bab ilmu, kalam Allah adalah asal mula ajaran agama yang termaktub dalam kitab-kitab suci, telah difirmankan dalam suatu kitab suci Tuhan. Sebenarnya isi Alkitab adalah ayat yang nyata di dalam dada orang berilmu. Nah, selanjutnya dinyatakan, dan sesungguhnya kami Tuhan dari Nur telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan dalam hatinya, dan kami berada lebih dekat daripada urat lehernya. Maka dapat dijelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan isi Alkitab adalah ayat yang nyata di dalam dada orang berilmu. Tidak lain adalah kalam Allah yang telah hidup dan senantiasa ditegakkan orang-orang berilmu di dalam dada, yang berpangkal pada hati samubari, yaitu jiwa. Mereka telah memiliki iman hakiki, yang demikian oleh sebab rohani yang sudah suci serta jiwa hati samubari yang telah hidup dan berfungsi. Pada kondisi iman yang demikian, hubungan timbal balik manusia dengan Tuhan berjalan mantap. Sebagaimana asma Tuhan serta memperoleh sifat Rahman Rahimnya. Mungkin sedikit saja, namun sangat bermanfaat. Maka saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.